Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini Ibu mau kasih materi tentang hitung-hitungan. Nah, kebetulan materi hitung-hitungan ini dipakai di 3 mata kuliah. Jadi misalnya kita kan mata kuliahnya teknik pengambilan keputusan atau teknik proyeksi bisnis. Dulu mata kuliah teknik proyeksi bisnis dan teknik pengambilan keputusan itu terpisah, tapi sekarang sama. Kemudian ini juga dipakai di mata kuliah manajemen investasi dan portofolio. Jadi materi ini adalah tentang bagaimana kita menilai kelayakan suatu investasi atau suatu proyek, atau misalnya kita lagi butuh dana, kemudian kita mau menerima investasi dari luar. Kemudian kalau misalnya kita ikut tender proyek, itu kita bisa nilai dari hitung-hitungan ini. Nah, di sini metode yang kita pakai sebenarnya di metode kelayakan ini ada 5 metode. Yang pertama itu adalah metode Net Present Value atau NPV, kemudian ada metode PI atau Profitability Index, ada metode IRR, ARR, dan PP, Payback Period. Nah, untuk yang video ini Ibu akan menampilkan 2 metode, yaitu metode NPV dan metode PI. Nah, kebetulan video ini akan menjadi materi untuk mid semester kita. Oke, jadi NPV ini digunakan untuk pengambilan keputusan terkait investasi, proyek, atau pendanaan. Nah, caranya kita membandingkan nilai uang yang akan kita terima di masa yang akan datang tersebut dengan nilai uang tersebut saat ini. Misalnya nih, akan beda pasti rasanya kalau misalnya uang 1 juta saat ini dengan uang 1 juta di tahun 2021. Bisa jadi sekarang uangnya 1 juta, tapi ternyata di 2021 uang 1 juta sekarang ini nilainya bisa sama dengan nilai uang di harga 800.000. Makanya kita, daripada kita cuma dapat capek, maka coba kita hitung-hitungan dulu. Di sini ada metodenya. Nah, oke, yang pertama NPV dulu yang mau Ibu jelasin. Ini rumusnya. Bu, dari rumusnya sepertinya ribet banget, tapi ternyata nggak seribet itu. Yang pertama ini rumus NPV-nya adalah C1 atau cash flow 1. Ini adalah uang yang akan kita terima di tahun pertama. C2, cash flow tahun kedua, adalah uang yang akan kita terima di tahun kedua. Ini akan kalian lanjutkan sendiri. Misalnya kita sesuai banyaknya tahun proyek yang akan kita hitung. Misalnya ada 10 tahun, berarti ditambahin C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4 sampai ke C10. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada 1, ini ada rumus, R adalah bunga. Pangkatnya ada pangkat 1, ini untuk tahun pertama, 2 adalah pangkat untuk tahun kedua, 3 adalah pangkat untuk tahun ketiga. Kalau misalnya ada 10, berarti tinggal tambahin 1 tambah R pangkat 1, R pangkat 2, R pangkat 3 sampai ke R10. Dikurang C0. C0-nya artinya adalah modal atau biaya investasi awal. Nah, kriterianya kalau misalnya hasilnya besar dari 0, berarti layak diterima. Tapi kalau misalnya sama dengan 0, berarti sebaiknya mungkin kita harus diskusikan lebih lanjut, karena kan intinya sama kayak balik modal. Apakah kita lanjut atau enggak, atau kita mesti memperhatikan aspek lain. Ya, ini bisa diterima misalnya kita perusahaan baru, kita butuh uang, cuman ada tawaran ini misalnya. Atau kita hanya butuh untuk promosi, jadi kita bukan mengambil keuntungan dari uangnya, tapi mengambil keuntungan dari sponsorship. Yang ketiga adalah jika NPV-nya kecil dari 0, ya udah pasti karena rugi disarankan untuk ditolak. Nah, kemudian sebenarnya ini rumus yang ini tuh adalah untuk menghitung PV atau namanya present value, nilai yang akan datang. Nah, jadi kalau misalnya disingkat, rumusnya adalah PV dikurang nilai investasi saat ini. Oke. Kemudian Ibu coba contoh masukin ke dalam satu contoh soal. Misalnya ya, kita itu kalau kita akan menerima uang 50 juta di tahun 2021 dengan bunga 8%, berapa kira-kira NPV-nya? Nah,
Kita lihat di sini investasi 50 juta. Nah, kira-kira kalau di 2021 50 juta ini akan senilai berapa uangnya? Kalau misalnya bunganya 8%. Langkah pertama, bunga 8% ini kita jadikan ke dalam angka. 8% ini adalah 8 bagi 100 artinya ya. Persentase itu kan per 100, berarti 8 bagi 100 hasilnya adalah 0,08. Kemudian di sini baru dimasukkan angkanya 50 juta dikali 1 memang rumus ya, ditambah 0,08 dari bunga. Jadi 50 juta dikali 1,08 hasilnya adalah 54. Kemudian kita kurangin 54 juta dikurangin investasinya berapa tadi? 50 juta. 54 dikurang 50 hasilnya adalah 4 juta. Angka NPV-nya besar dari 1, maka proyek ini layak kita terima. Oke. Sekarang kita lihat lagi contoh proyek yang kedua. Contoh proyek yang kedua ini adalah udah dijelasin cash flow-nya. Oke. Jadi kira-kira seperti ini. Ada satu proyek yang dibutuhkan dengan nilai modalnya adalah 100 juta. Proyek ini akan berjalan selama 4 tahun, bunganya 10%. Perkiraan uang masuk kita per tahun itu adalah tahun pertama adalah 25, tahun kedua adalah 30, tahun ketiga adalah 30, tahun keempat adalah 35. Kalau kita coba jumlahin 30 tambah 30 60 ditambah 25 85 ditambah 35 120 juta. Kalau kita hanya menghitung ini ditambahin, ini adalah 120 juta. Modalnya adalah 100 juta. Berarti kira-kira kita dapat untung 20 juta. Nah, ini kalau kita ngitung klasik. Nah, itulah gunanya perhitungan NPV, supaya kita tahu sebenarnya 20 juta itu sebenarnya untungnya atau bukan, atau malah sebenarnya itu biaya kesempatan yang hilang. Oke, seperti biasa pertama kali kita tahu di sini adalah bunga, maka bunganya 10% kita jadiin angka, 10 dibagi 100 sama dengan 0,10. Di sini kita masukin langsung tahun pertamanya adalah angka yang di sini, angka yang kita akan dapat uangnya di tahun pertama adalah 25 juta. Kemudian ini kan rumus nih, 1 ditambah R adalah bunga, ditambahin 1 tambah bunga. Kemudian karena ini tahun pertama, maka dia adalah pangkat 1. Kemudian yang kedua, masukin angka yang kita dapat dari tahun kedua adalah 30 juta, dibagi, ininya masih sama, 1 tambah 0,10, tapi pangkatnya berbeda, karena ini tahun kedua, maka dia pangkatnya pangkat 2. Kemudian yang ketiga juga sama, tinggal masukin angka yang ketiga ini ke sini, di bawah sama, tapi pangkat berbeda, karena ini tahun ketiga, maka pangkat 3. Ini untuk tahun keempat, ininya dimasukin, ini masih sama, tapi pangkatnya berbeda karena tahun keempat, berarti dia adalah pangkat 4. Nah, kemudian kita kurangin dengan modal kita adalah 100 juta. Nah, untuk di sini tinggal kita cari dulu yang dalam kurung. Dalam kurungnya yaitu